Kita harus tetap bisa berkarya, kita harus tetap bisa berprestasi, kita harus tetap bisa memberikan wadah kepada teman-teman yang tetap mau berkarya meskipun dalam keadaan pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Unpas, ketemu lagi di Unpas Talk. Masih bersama saya Zi Chandra dan hari ini spesial banget. Saya nggak sendirian, tentunya akan ditemani oleh narasumber yang ini juga salah satu mahasiswa yang keren ya. Namanya Dimas Reza Pramusalim. Primu, Primusalim. Nah, Sampurasun, sampai Dim ya. Manggilnya Dimas atau Reza? Dimas saja. Dimas. Oke, ya biasa dipanggil Mas atau Dim. Oh, Jangan Dim. Mas ah. Jangan Mas ya. Ada orang Sunda atunya. Tuh. Dim, ini sebagai ketua umum Lisma atau Lingkung Seni Mahasiswa Universitas Pasundan. Tuh. Nah, aku pengen tanya sama Dimas, sebagai ketua umum, sejarah terbentuknya Lisma di Universitas Pasundan, tahu nggak? Tahu. Tahu banget ya. Tahu. Nah, ini jelasin dong ke wargi Unpas nih, sejarah terbentuknya Lisma itu dari kapan, Dim? Lisma dibentuk pada tahun 1984. 84. 1984. Sebelum Oke. Lisma itu ada klinik teater. Nah, Klinik jadi teater. sebelumnya klinik teater, belum lingkung seni mahasiswa. Pada akhirnya ada penambahan sub-sub unit yang baru. Sub unit yang baru setelah teater. Jadi nggak cuma teater, itu masuk kesenian daerah Sunda. Hmm. Kesenian daerah Sunda barulah kita berganti nama jadi lingkung seni mahasiswa, yang tadinya klinik teater. Terus dari tahun ke tahun makin banyak penambahan sub unit, masuklah paduan suara dan musik, Mhm. terus masuk lagi tari kreasi, masuk lagi terakhir unit fotografi di Lisma. Jadi sejarah dibentuknya 1984 gitu. Oke, dari tahun 84. Tapi Kela ini Dimasnya dari fakultas apa kalau boleh tahu? Kalau saya dari Fakultas Ekonomi Fakultas Manajemen, Ekonomi, prodinya manajemen. ya, Oke, berarti di Taman Sari. Taman Sari. Nah, kalau di Lisma ya, Dim ya, itu kan tadi udah dijelasin tuh dari tahun 84. Nah, sampai dengan saat ini unit-unitnya itu ada apa saja tuh kalau boleh didetailkan? Yang pertama ada teater dan sastra. Teater dan Teater sastra. dan sastra. Yang kedua ada kesenian daerah Sunda, yang di mana kesenian daerah Sunda itu meliputi tari tradisional, pupuh, dan musik-musik tradisional. Oke. Terus dilanjut ada paduan suara dan musik. Nah, ini bedanya paduan suara di Lisma sama paduan suara PSM yang lain. Kalau PSM yang lain itu paduan suara mahasiswa. Oke. Kalau di Lisma itu paduan suara musik. Jadi Paduan suara musik. ada musiknya di samping lain itu paduan suara, tapi kita tidak terlalu banyak bergelut di paduan suara. Kita juga ada musik gitu. Jadi ada musiknya. Setelah ada paduan suara dan musik, setelah itu langsung ada tari kreasi yang lebih meliputi ke tari-tari modern. Tari modern ya, mungkin untuk berbicara masalah tadi dengan KDS pasti beda lah. Kalau misalkan KDS itu dia lebih ke tradisional, di tari kreasi ini dia lebih ke modernnya. Nah, setelah itu ada unit fotografi gitu. Jadi ada 5 unit di Lisma yang meliputi Tesas, PSM, Kesenian Daerah Sunda, KDS, Takre, dan unit fotografi. Wow, banyak ya. Dan kalau tadi teater dan sastra itu teh ngapain aja sih, Dim? Untuk teater dan sastra itu lebih bergelut ke teater sama sastranya. Jadi si Baca puisi gitu masuk ya? sastra itu Sastra. monolog dan lain-lain itu masuk ke teater dan sastra gitu. Jadi sebenarnya di Lisma itu hanya identitas dari para setiap anggota baru. Jadi ketika ada anak baru, mahasiswa baru yang masuk ke unit kegiatan mahasiswa Lisma, dia cuma disuruh untuk masuk ke satu unit untuk identitasnya, untuk mempermudah data-data saja. Tapi ketika selanjutnya dia mau explore, misalkan saya unit KDS, saya explore ke unit-unit yang lain pun itu tidak jadi masalah yang terlalu besar gitu. Nah, saya penasaran tadi nih si paduan suaranya kan ada musiknya. Apakah musiknya modern atau ada karena kita di Pasundan nih, Betul. Nyunda gitu ada etnik-etniknya gitu. Itu kalau misalkan lebih etnik, kita kadang suka ada musik inovatif di mana kita di sini nanti ada musik kolaborasi antara musik modern sama musik tradisional. Nah, kalau untuk musik tradisionalnya kita mainin dari anak-anak KDS.
Nah, untuk musik modernnya nanti kita maininnya dari anak-anak PSM. Jadi kalau misalkan berbicara musik di setiap kalangan, ketika ada anak-anak yang mau jadi nggak terbatas dengan genre. Jadi bebas aja kalian mau mau berkarya, kita mendukung, kita mewadahi gitu. Kalau berbicara untuk masalah musik, kalian suka musik etnik dan lain-lain, itu juga ada di Lisma gitu. Jadi pasti selalu ada wadah untuk para karya-karya pembuat-pembuat karya selanjutnya gitu. Oke, tapi kalau yang lain-lain kayak fotografi berarti teman-teman juga nanti di lingkung seninya membuat karya foto, bikin pameran Betul, seperti itu ya. videografi, film dan Videografi. lain-lain, betul. Wah, seru nih kalau mau daftar di Lisma. Nanti saya mau tanyain itu. Ya mungkin wargi Unpas khususnya yang pingin gitu berlingkung kesenian terutama sebagai seorang mahasiswa. Nah, mumpung ada ketua umumnya ada Dimas gitu ya. Tapi kalau sekarang dari Lisma sendiri nih kegiatannya baik pas lagi pandemi gitu ya kemarin-kemarin sampai dengan sekarang ini lagi punya kegiatan apa aja, lagi sibuk apa gitu, Dim? Yang jelas dari mulai tahun 2020 pada saat zaman kepemimpinan masih belum saya, itu sudah mulai masuk pandemi. Memang untuk berbicara masalah kesulitan, kita setiap unit kegiatan mahasiswa pasti kesulitan dengan dampak pandemi seperti ini. Tapi ya alhamdulillah lingkung seni mahasiswa masih tetap bisa survive selama 3 tahun ini. Dari tahun kemarin pada saat kepemimpinan periode saya jadi ketua tiga, itu tetap kita membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Kita meluncurkan film Limit, kita memproduksi film dan di-upload di YouTube Lingkung Seni Mahasiswa pada saat itu. Pada saat ini kita lebih berfokus kepada bagaimana caranya kita beradaptasi, berkarya dengan beradaptasi dengan kondisi apapun. Karena kan kita nggak tahu ya kan, kalau misalkan untuk kedepannya ada kondisi-kondisi yang memaksakan kita harus bisa beradaptasi. Kalau misalkan kita nggak bisa survive, ya jujur pasti kita sangat-sangat kesulitan. Untuk Lisma tersendiri sekarang kegiatan-kegiatan yang pertama, kita ada program kerja reguler. Yang pertama Ya. ya, yang jelas pasti kita harus melanjutkan regenerasi, terus kita ada program kerja insidentil, program kerja ajuan dari para koor-koor di unit. Terus ada program kerja utama yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Sabtu ini di Dagoti House. Itu kerikil, namanya kerikil ini lebih ke, jadi si kerikil ini seluruh unit sebelumnya ada pre-event ini seluruh unit harus mengikuti lomba Ya. yang bergengsi. Nah, tujuan ini kita kan tetap harus bisa membantu Universitas Pasundan untuk menaikkan akreditasi. Jangan sampai kita sebagai UKM tidak bisa Betul. menggebrak memberikan hal-hal yang positif bagi Universitas Pasundan. Kita pra-event, di bagian pra-eventnya kita mengikuti lomba. Yang kemarin udah ada 4 unit yang mengikuti lomba takre, paduan suara, terus KDS di tarinya, terus sama teater di monolog. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa menciptakan apa ya? Kita sudah memberi prestasi di Lisma tersendiri, diawali oleh kesenian daerah Sunda. Dia juara 1 tingkat nasional di Polban. Juara juara 1, terus dilanjutkan oleh paduan suara. Paduan suara di di Unpar. Di Unpar kita mendapatkan silver, terus di NFF di FEB UI kita mendapatkan gold medal gitu. Jadi kita di sini memberikan prestasi yang sangat baik. Nah, nanti untuk di bagian eventnya itu hanya sebagai apresiasi kepada mereka. Di sisi lain kita pun menyediakan ruang kepada sanggar-sanggar kesenian dan para tokoh-tokoh pelaku-pelaku seni yang sedang terdampak selama pandemi ini. Kita Sampai memberikan memikirkan itu juga ya. sampai memikirkan itu. Kita kan harus berbicara masalah kesenian, ya kita juga harus, kita ya, sebagai lembaga yang udah jelas kita didukung dan disokong oleh Universitas Pasundan, dengan keadaan pandemi pun kita sangat-sangat kesulitan untuk berbicara masalah survive. Makanya kan kita, apalagi sanggar-sanggar yang di luar gitu. Sanggar-sanggar di luar yang mungkin mereka ada yang kesusahan karena memang tidak ada job selama pandemi. Yang Terus kemarin kita sedih bahkan selevel Saung Ujo aja katanya harus menghentikan betul, pertunjukannya betul, Song Ujo harus menghentikan pertunjukan. Nah, beberapa kali ya. kemarin tahun 2020 Lisma bikin acara kolaborasi sama di Saung Ujo. Kita kolaborasi sama Saung Ujo yang dimana itu waktu itu
acara perayaan ulang tahun Lisma gitu di Saung Ujo. Kita banyak cerita-cerita sama Pak Taufik juga gitu mengenai dampak pandemi ini untuk sanggar-sanggar kesenian dan lain-lain gitu. Nah, berarti teman-teman Lisma selama pandemi ini cara survive-nya gimana? Apakah uang kas, udunan gitu ya, Oh enggak, dibantu sama jadi universitas gitu? kalau untuk anggaran, berbicara anggaran di Lisma kita itu bayar satu kali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Jadi Satu kali, misalkan open recruitment nih, bentar lagi kan penerimaan mahasiswa betul. baru ya. Mahasiswa baru pengen daftar ke Lisma, itu daftarnya gimana? Nah itu nanti kalau misalkan, jadi kan beda-beda. Misalkan kalau misalkan PKKMB offline, kita kan di situ nanti dituntut untuk promosi secara offline langsung di, biasanya kan di Sabuga. Kalau Betul. misalkan online seperti kemarin udah 2 tahun, kali ini kan kita dituntut untuk membuat Video video kreatif video lah ya. profile para UKM, nanti akan ditayangkan di PKKMB kalau online gitu. Jadi untuk Lisma tersendiri nanti kalau misalkan untuk mulai open recruitment itu pasti tetap ada di pemberitahuan di media sosial Lisma, karena kan banyak pertimbangan untuk masalah pendaftaran di Lisma. Karena untuk berbicara masalah media promosi, Lisma sangat efektif bagi Universitas Pasundan karena Betul. banyak, bahkan ketika kita program kerja terkenal kita itu Pasanggiri Seni Sunda, itu Pasanggiri perlombaan SD, SMP, SMA, mereka ada yang hari ini yang bahkan jadi pengurus pun dia itu peserta Pasanggiri Seni Sunda pada zaman dulu gitu. Saya tahu Unpas, saya pengen masuk Unpas ya karena waktu itu saya ikut Pasanggiri Seni Sunda yang dibuat sama Likung Seni Mahasiswa. Saya salut sama panitia-panitianya. Jadi saya jadi pengen masuk Unpas ya karena ada Lisma. Banyak cerita-cerita yang menarik di Lisma gitu. Makanya untuk masalah pendaftaran, kita itu harus benar-benar, para pengurus harus benar-benar mempersiapkan itu dengan baik gitu, dengan baik ya. Karena kalau misalkan berbicara tidak tertampung, pasti tidak tertampung. Lisma itu kan selalu Banyak beribu-ribu peminat lah ya peminat. Pendaftaran dari awal semua itu fakultas di pasti beribu-ribu. Unpas. Iya, pasti beribu-ribu ke Lisma gitu. Karena kan untuk bakat yang alami yang diturunkan oleh Tuhan mungkin untuk manusia ya pasti kesenian dan olahraga. Makanya tidak menutup kemungkinan juga eh, kita banyak peminat ya, karena kan seni itu yang penting kita mau belajar. Yang penting kita mau belajar gitu. Oke. Nah, ini kabarnya nih, kok Lisma ini bisa tetap menggait banyak mahasiswa untuk masuk gitu. Padahal tadi dengan segala kekurangannya kita ada pandemi lah gitu ya, yang biasanya kalian kalau PKKMB promosinya offline, tahu-tahu harus membuat video, tapi tetap banyak peminatnya. Ini salah satu rahasianya apa nih, Dim? Untuk rahasia, yang pertama pasti legasi. Hmm, Yang pertama pasti legasi dari kakak-kakak kita, ya. senior-senior kita, pendahulu-pendahulu saya, legasi yang bisa membuat Lisma punya nama besar, yang buat Lisma punya daya tarik yang besar buat mahasiswa baru ya. Pasti yang pertama pasti legasi. Di sisi lain media promosi dan lain-lain itu memang di nomor sekian kan, tapi yang pertama memang legasi. Karena senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita bisa membuat Lisma sampai seperti ini. Karena tugas-tugas para pengurus kedepannya bukan berfokus kepada ingin yaitu di nomor sekian kan, kita harus bisa membuat eh, terobosan-terobosan yang baru. Tapi di sisi lain yang paling sulit adalah mempertahankan, karena Lisma sekarang punya nama baik yang besar, punya daya tarik yang besar. Pasti yang paling sulit adalah mempertahankan itu gitu. Gitu. Terutama tadi Dimas sudah singgung soal prestasi yang sudah banyak lah. Salah satunya tadi yang para Lisma, paduan Betul, suara Lisma itu dapat gold dan silver medal di berbagai ajang kompetisi. Ya, baik dari fakultas-fakultas ataupun universitas lain yang ada di Kota Bandung dan di Indonesia betul, bahkan. betul. Nah, ini ngebagi waktunya, kamu kan sebagai ketua umum ngelihatnya mereka latihannya tuh kayak gimana sih gitu. Untuk pengurusannya tersendiri kan saya ada ketua satu, ketua dua, ketua tiga. Ketua satu itu memang bagian controlling, scheduling. Untuk ketua dua bagian sarana prasarana, dan ketua tiga bagian humas penelitian dan pengembangan. Jadi untuk masalah controlling dan lain-lain itu udah ada tugas, ada tupoksi dari ketua satu. Jadi untuk membagi, alhamdulillahnya untungnya ya Lisma didukung oleh Universitas Pasundan, diberikan prasarana yang cukup, bagi saya cukup cukup baik gitu. Karena jadi kita pun tidak sulit untuk membagi-bagi teman-teman latihan. Kita kan punya 5 unit, pasti kalau misalkan latihan
lamun teu diatur, nggak Ya, diatur ya pasti hancur, terutama jadwalnya. pasti Mau penjadwalan dan temen-temen teh lain-lain. kan yang satu bisanya hari Kamis, yang satu bisanya hari Betul, Jumat. Nah, ini mah kan berarti sudah ada scheduling tersendiri betul. dari pengurus ya. Ada scheduling. Nah, di Lisma tersendiri kan untuk latihan, pembagian pembagian jadwal latihan itu Lisma kan sekarang udah punya ruangan untuk latihan yang Mm-mm. cukup memadai, karena ya sebelumnya karena tahun periode saya sekarang dipindahkan, ada relokasi tempat yang asalnya tempat latihan itu di basement Mm-mm. karena ada pembangunan di Universitas Pasundan, pada akhirnya kita direlokasi dan alhamdulillah tempatnya pun sangat memadai untuk Mm-mm. anak-anak Lisma. Terus kita juga punya studio fotografi, terus kita punya studio musik, terus kita punya studio latihan untuk teater dan sastranya juga gitu. Jadi di sisi lain cukup memadai, untuk pembagian schedule pun tidak terlalu sulit untuk itu. Oke, berarti sarana dan fasilitasnya juga ditunjang oleh Universitas Universitas Pasundan. betul. Nah, ini teh kalian teh sekre atau tempat teman-teman suka berkumpul gitu. Itu di mana? Di Setiabudi ya? Taman Sari, Oh, di Taman Taman Sari. Sari. Kita ada sekre khusus untuk ayat kalau misalkan untuk berkumpul teman-teman, bercerita dan lain-lain gitu ada di sekre. Mm-mm. Di sekre bawah itu tidak terganggu dengan aktivitas latihan karena aktivitas latihan ada di lantai 2. Studio Oke. musik pun ada di lantai 2. Kalau studio fotografi itu ada di lantai di basement Hmm. gitu. Jadi tidak ada juga ruangan, ada juga sekre yang dimana di situ tuh fungsinya memang untuk para teman-teman kalau misalkan nggak ada aktivitas di kampus gitu. Oke. Nah, ini kalau ada kompetisi gitu sampai akhirnya bisa juara gitu. Itu digemblengnya sama teman-teman pengurus atau ada instrukturnya atau ada pelatihnya dari luar atau gimana sih? Kalau untuk paralisma, untuk paduan suara tersendiri itu ada pelatih. Hmm. Karena kan kita juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk Unpas. Ya untuk paralisma kita punya pelatih. Udah beberapa tahun juga kita juga udah masuk dengan pelatih tersebut dan pada akhirnya ya sudah empat prestasi yang ditorehkan dari 2019 sampai 2021. Sekarang dari 2019 kita dapat silver medal dalam tingkat internasional, terus di Maranatha pada tahun 2020 juga kita dapat silver medal. Tahun sekarang kita mengikuti dua kompetisi sekaligus, online dan offline, Hmm. di Unpar sama di UI. Kita di UI dapat gold, di Unpar kita dapat silver medal gitu. Nah, ini jelang-jelang kompetisi gini biasanya teman-teman Lisma tuh apa aja nih yang disiapin? Apakah memotivasi dan tadi sarana mah udah alhamdulillah aman lah Pas ya. Terus juga instrukturnya ada gitu yang nyiapin. Nah, kalau dari kacamata Dimas sendiri, mereka tuh yang dipersiapkan apa nih sebenarnya sebelum mengikuti kompetisi? sebelum mengikuti kompetisi yang dipersiapkan pasti coaching klinik dulu. Kita harus Oke. bisa, jadi sebelum kita mengikuti perlombaan kita juga harus bisa mengatur dulu dari awal ini paduan suara kita mau bawa kemana, Hmm. termasuk unit-unit yang lain. Itu kalau misalkan paduan suara Risma kita itu nanti berdiskusi sama pelatih. Kalau misalkan pelatih ingin menggembleng anak-anak buat ikut perlombaan lagi, berarti secara tidak langsung saya sebagai pengurus harus bisa mendukung itu kalau misalkan positif. Itu diaturnya memang dari awal sebelum kita, pada saat saya raker itu Hmm. diatur gitu, pada saat saya rapat kerja semuanya sudah diatur di situ dulu gitu. Jadi di Oke. situ dulu, ketika sekarang memang visi dari Paralisma periode ini adalah mengikuti lomba untuk nge-branding image Lismanya juga, memberi prestasi ke Unpas, yang why not gitu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Kalau misalkan rencana di tahun depan pelatih itu mau mengadakan coaching klinik, terus dengan kampus-kampus yang lain, dengan paduan suara yang lain, berarti kita dukung dengan cara memfasilitasi gitu. Tapi fokusnya berarti tahun depan kita tidak perlu mengikuti lomba lagi, tapi fokusnya kita studi banding, studi banding Oh. dengan paduan suara ya, yang saya mungkin didukung sama Pawarek pun Pawarek mendukung studi banding bahkan untuk kancah internasional Hmm. juga. Saya sangat mengharapkan itu, jadi mungkin tahun depan ya demi memperbaiki lagi kualitas UKM Lisma, Betul. terus memperbaiki juga citra nama baik UKM-UKM di Unpas dan Unpas tersendiri gitu. Itu dia. Nah, tapi kalau untuk paduan suaranya nih, Paralisma ini apakah hanya fokus kepada folklornya aja gitu? Oh, enggak. Kalau misalkan fokus kepada folklore enggak. Kita sudah beberapa kali membuat konser di Setiabudi Hmm. waktu itu. Kita enggak enggak terlalu fokus dalam folklore. Cuma mungkin untuk tahun akhir-akhir ini
kita lebih menggaungkan lagi folklore, kita banyak mengikuti dan banyak melatih anak-anak untuk eh, di lagu-lagu folklore, di lagu-lagu folk lah ya. Karena menurut saya pandangan sekarang, zaman sekarang, kita terlalu luput dengan modernisasi sampai kita lupa dengan musik-musik budaya gitu. Jadi kita tetap Betul. bangga, harus bangga dengan musik-musik budaya kita. Ya kita tetap harus bisa menggaungkan itu. Nggak kalah bagusnya dengan musik-musik modern yang sekarang gitu. Jadi Bahkan kalau perlu di mix aja di gitu ya. mix juga kan, kita juga pernah untuk di mix seperti itu gitu. Jadi kita untuk ini, untuk sekarang-sekarang itu juga dengan hasil diskusi dengan pelatih, diskusi pengurus dengan pelatih, kalau misalkan memang mau folklore sekarang kita gaungkan lagi folklore gitu. Jadi kita juga ada diskusi-diskusi sebentar dengan pelatih gitu, bagaimana caranya ya biar kedepannya kita enak gitu. Nah ini juga mungkin wargi Unpas teh ada yang penasaran gini Dim. Misalkan saya mau masuk Lisma, pengen masuk ke paduan suara gitu. Apakah dilatih dari awal atau memang yang udah punya basic vokal bagus aja gitu yang Enggak, ditarik ke paduan suaranya gitu? enggak. Jadi memang untuk paduan suara, kalau misalkan kita masuk unit paduan suara, dia nggak punya basic pun nggak jadi masalah. Mm-mm. Karena kan gunanya pelatih untuk apa? Kalau misalkan kita di sini sistematisnya nanti tidak harus yang punya basic, ya untuk apa saya menyediakan pelatih buat para Lisma? Gunanya pelatih adalah untuk melatih, mau punya basic mau punya nggak punya basic juga, itu tugas tugas pokok fungsinya dia sebagai pelatih gitu. Berarti semuanya yang udah masuk Lisma pasti akan dilatih oleh pelatih tadi ya. Betul. Nah ini keren. Nah belum lagi dengar-dengar nih ya Lisma teh punya program kerja namanya Krikil. Kerikil. Tanaon Krikil teh ya sugan teh keripik naon gitu Krikil teh. Kerikil itu krisis karya Lisma. Krisis karya Lisma. Krisis karya Nah Lisma. apa itu Dim? Jadi pembentukan, kita cerita dari awal ya. Kalau awal mulanya pembentukan program kerja utama itu hasil dari musyawarah kerja anggota, seluruh anggota. Dan kerikil ini krisis karya Lisma, tapi bukan berarti Lisma tidak bisa berkarya, Lisma tidak bisa survive. Dengan adanya program kerja kerikil ini bukan berarti kita krisis dalam berkarya, bukan berarti seperti itu, tapi realita gitu. Kita berbicara realita dan jangan jadi orang yang munafik. Kita pun pasti ada kesulitan dalam hal apapun gitu. Dalam berkarya mungkin yang biasanya kita dipertemukan di offline secara langsung latihan di prasarana-prasarana kita, pada saat dampak pandemi kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita di Lisma karena dampak, ya kita dituntut dengan online, ya kita juga harus mematuhi aturan dari Universitas Pasundan. Kalau harus mengosongkan kampus, ya kenapa kita harus nakal dengan hal itu gitu. Ya, Meskipun ya anak seni biasanya terkenal dengan selengeannya, tapi enggak, kita tapi tetap tetap berkreasi juga. harus harus taat akan peraturan. Nah, kerikil ini diciptakan atas keresahan-keresahan para anggota yang tidak bisa dipertemukan dengan anggota-anggota yang lain. Kita nggak bisa jamming bareng, kita nggak bisa latihan bareng. Pada tahun 2020 itu yang paling kita masa-masa sulit Ya, karena online puncak-puncak puncak. pandemi ya. Bahkan kita dipertemukan dengan anggota baru angkatan 37 itu kita hanya di akhir-akhir, cuma beberapa Hmm, bulan, karena kan memang online. Dan ya. banyak kan di peminat Lisma itu malah yang lebih banyak masuk ke Lisma itu malah yang domisilinya di luar kota Bandung, di luar provinsi Jawa Barat gitu. Iya makanya kan kalau apa misalkan ini nih lagi PKKMB gitu ya ada yang daftar ke Lisma gitu di dites pengen masuk unit apa kan kita cuma lihat di layar apa padahal si teteh ini mah jago nyanyi gini ya Nah, makanya agak susah gitu ya. nah jadi kerikil ini hanya bentuk-bentuk keresahan, bentuk-bentuk keresahan yang dikembangkan oleh para panitia. Para panitia mengembangkan dengan berdiskusi dengan para pengurus dan anggota yang lain di rapat-rapat. Pada akhirnya terciptalah kerikil, yang di sisi lain kita lebih berfokus kepada nge-branding image bahwa ini Lisma, meskipun dalam keadaan pandemi kita tetap bisa survive dengan cara terus berkarya dan malah memberikan prestasi. Ketika mungkin ketika organisasi-organisasi yang lain berpikirnya hanya survive, 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 tapi untuk Lisma banyak PR yang lebih dari survive. Kita harus tetap bisa berkarya, kita harus tetap bisa berprestasi, kita harus tetap bisa memberikan wadah kepada teman-teman yang tetap mau berkarya meskipun dalam keadaan pandemi. Ah keren Lisma berarti ya warga Unpas
Cuma pertanyaan saya kalau dari program kerikil ini berarti selain seni, apa saja nih nanti yang akan dikreasikan ataupun diapresiasikan dari program ini? Untuk kerikil tersendiri sekarang memang berfokusnya 90% memang kepada pengapresiasian kesenian anak-anak lingkup seni mahasiswa. Tapi di sisi lain kita menyediakan ruang untuk para talent-talent di luar Lisma untuk main juga di kerikil. Dengan catatan kita memberikan ruang. Kita memberikan ruang-ruang kepada sanggar-sanggar yang memang benar-benar terdampak. Bukan berarti kan di sini kita mainin talent dari eksternal tapi mereka tidak terdampak. Untuk apa saya buat kerikil. Jadi nanti ada talent yang eksternal yang main di kerikil ini memang benar-benar sanggar yang terdampak dengan keadaan pandemi ini. Kalau untuk berbicara masalah orang, saya harus mengundang talent-talent yang punya nama. Untuk apa saya mengundang talent yang punya nama? Iya. Jelas-jelas saya harus menaikkan lagi sanggar-sanggar para pelaku-pelaku seni yang sekarang memang sedang terdampak Ya, gitu. yang belum dapat job lah gitu, Betul. mungkin kita bantu ya, sok main sekaligus melatih teman-teman juga Betul. yang ada di Lisma. Nah, tadi kita banyak bicara soal para Lisma, tapi jangan lupakan di Lisma ini unit-unit garapannya teh banyak. Yang lainnya sedang mengerjakan apa saja nih? Fotografi misalkan dan lain-lain tadi di. Untuk teater dan sastra untuk sekarang memang mereka sedang fokus untuk kerikil, Mm-mm. dan sekarang juga mereka juga sedang fokus dalam latihan untuk wisuda nanti gitu. Mm-mm. Karena kan untuk wisuda nanti paduan suara dan tarinya itu kan benar-benar dari Lisma, Betul. langsung internal dari Lismanya. Jadi teman-teman sekarang untuk kesenian daerah Sunda mungkin mereka juga terbagi fokus karena ada yang harus latihan di garapan di kerikil dan ada yang harus fokus juga di wisuda. Nah untuk itu kita membagi untuk kesenian daerah Sunda ini tim wisuda sama tim kerikil. Jadi ada talent wisuda, ada talent kerikil. Ya karena untuk berbicara SDM ya Lisma udah nggak usah ditanya, SDM-nya pasti udah banyak. Udah Iya. bukan sombong karena memang realitanya seperti itu gitu. Nah untuk teater dan sastra juga mereka sedang membuat antologi. Sekarang mereka sedang membuat berproses, mereka pengen buat buku yang dimana di situ isinya puisi-puisi dari anak-anak Lisma semuanya. Jadi kenapa enggak saya dukung ketika itu masih positif. Namun untuk sekarang seluruh unit memang difokuskan ke kerikil dulu sebelum mereka melanjutkan kreasi-kreasi mereka gitu. Itu maksudnya program kerja insidentil setiap unit. Jadi tiap unit juga berhak untuk mengajukan program kerja kepada dewan pengurus yang lain. Jadi dewan pengurus harian Lisma itu kan nanti ada Iya. koor unit, terus di atas koor unit itu ada ketua satu, terus ada sapra, di atasnya ketua dua, terus ada humas, terus ada digital konten, itu di atasnya ketua tiga, bagian humas penelitian dan pengembangan. Saya sebagai ketua umum yang bertanggungjawabi semuanya dan yang berhak memberikan hak-hak yang lain gitu, berhak menolak dan berhak menerima dengan banyak pertimbangan begitu. Oke. Kalau yang lain fotografi lagi ngerjain apa nih? Fotografi sekarang mereka lagi banyak Yang klinik. coaching klinik mengenai pemegangan kamera dan lain-lain. Saya juga memang sangat-sangat mendukung itu. Jadi sekarang untuk fotografi lebih banyak ke coaching klinik, mereka lagi banyak coaching klinik. Untuk film-film pendek pun udah banyak di YouTube Lisma Unpas, itu juga udah banyak film pendek yang di direct langsung sama anak-anak Itu hasil fotografi. karya teman-teman Lisma dari garapan unit garapan fotografi ya. Tapi kita juga di sini mempermudah unit fotografi. Jadi di periode ini ada terobosan baru. Nah, apa tuh? Nah, yang dimana kita di sini membuat terobosan, ada tim kreatif. Tim Tim kreatif. kreatif yang disokong langsung, yang mungkin dominan pasti banyaknya anak-anak dari unit fotografi, tim kreatif ini. Tapi di sisi lain untuk skrip dan lain-lain, kalau misalkan ada garapan atau ada podcast di Lisma atau di Lisma nanti ada garapan apapun itu yang akan nanti direncanakan, itu nanti di direct langsung anak-anak sama anak-anak eh, si tim kreatif ini gitu. Waduh, keren. Nah, Wargi Unpas sebagai info juga ya, Lisma ini tadi sudah di-share bahkan sama Dimas, sering banget jadi pengisi acara di acara-acara Universitas Pasundan seperti wisuda. Terus kalau yayasan mah saya sudah sering lihat gitu ya. Nah, kalau di luar gitu ya kayak Karawitan dan lain-lain, itu suka main juga nggak Dim, di mana biasanya? Sering kalau main di eksternal kita malah kita sering gitu untuk sekarang. Tapi untuk periode ini memang saya lebih meminimalisir itu. Oh, oke. Lebih baik kita seperti misalkan kalau misalkan ada kakak-kakak kita di Lisma nikah atau buat bikin hajat dan lain-lain,
kenapa enggak dari Lisma talentnya. Wah, cocok. Oke. Iya itu Kalau jadi saya nikah ya, Lisma, halo. jadi untuk eksternal juga banyak yang menghubungi, utamanya organisasi-organisasi eksternal yang meminta Lisma untuk menjadi pengisi acara. Banyak banyak sekali, banyak juga yang saya tolak, mungkin mohon maaf saya tolak karena memang bukan sombong, tapi banyak schedule yang jadi di Udah luar penuh gitu. gitu ya. Iya banyak schedule yang jadi harus saya menyiapkan lagi schedule untuk itu mah agak sulit juga karena schedule saya juga padat sekarang gitu, Hmm. schedule unit-unit yang lain juga padat sekarang gitu. Komplit lah kalau kamu warga Unpas ya. Lisma nih tadi kalau nikahan, terus fotografer adalah fotografi dari unitnya ya. Terus Musik musik ada. ada ya. Mau pakai paduan suara mangga sok ya. Ulah hariwang pokoknya mah wedding singer loba. Nah, Lisma Tuh, tuh. hubungi Dimas ya, lewat saya ada potongan Saya 20%. bentar lagi beres. Berarti nanti hubungi Ketua yang ketua yang baru. baru. Tapi Dim, ini kan menarik ya kalau bicara organisasi atau UKM itu kan pasti ada senior, ada junior, terus bahkan ada yang nanti juga baru mau masuk lagi. Nah ini membaurkan mereka itu menjadi satu kesatuan tuh gimana? Apalagi yang saya dengar teman-teman Lisma ini selalu kompak gitu. Bahkan tadi yang udah lulus aja dibantuin sampai nikahannya gitu. Iya betul kan. Itu gimana tuh Dim? Yang pertama yang harus diakui adalah kita bukan gini, ketika harus bisa menyatukan antara generasi baru dan generasi lama. Bicaralah kalau misalkan sekarang generasi baru dia punya kakak di Lisma yang seumuran sama orang tuanya, pasti sulit untuk berbicara, masalah ngobrol pun pasti sulit, Mm-mm. pasti ada canggung-canggung. Nah di Lisma kita itu sistemnya keluargaan, jadi bukan hanya adik-adik yang dituntut harus menghargai sopan santun dari dan sopan, dan itu meskipun itu harus dari Mm-mm. setiap kaderisasi itu harus digedepankan karena kita kan sebagai mahasiswa pun harus bisa mengedepankan etika sopan santun dan lain-lain. Tapi kita dibantu dengan para senior, para kakak-kakak di Lisma yang juga mereka tidak harus gengsi, mereka nggak gengsi deket-deket sama mahasiswa-mahasiswa baru, deket-deket mungkin sama anak yang Ya. seumuran sama anak-anaknya. Jadi kita di sini, saya sebagai pengurus justru bersyukur jadi ketua umum lingkung seni mahasiswa karena saya di sini hanya tinggal mengurus, bener-bener tinggal mengurus, Justru diaping malah sama justru senior diaping senior tuh ya. gitu, justru diaping dengan cara berorganisasi, dengan cara berkesenian gitu. Berorganisasi di Lisma ada, komplit di Lisma mah gitu. Berbicara masalah organisasi ada organisasi, untuk tahapan kaderisasi kita bisa melalui kepanitiaan. Terus untuk berkesenian yang udah nggak usah ditanya lagi, untuk berkesenian ini kan memang wadah gitu, wadah kesenian untuk para anggota-anggota yang menggelut dan atau yang ingin menggeluti di bidang kesenian. Nah terus standarnya lagi nih kalau di UKM apalagi di organisasi kan ada juga mahasiswa yang aktif dan gitu ya, jika orang ngeghosting ujuk-ujuk tidak aktif gitu ya. Nah itu kamu membuat mereka itu menjadi aktif dan mau bangga akan UKM-nya atau akan Lismanya itu kayak gimana tuh Dim? Yang jelas saya harus meneliti meneliti dulu cara cara kepemimpinan apa yang harus saya terapkan kepada pengurus-pengurus saya. Hmm. Yang pertama, kita udah harus menomorsekiankan gengsi kita sebagai pengurus. Kita harus menomorsekiankan gengsi kita harus menjaga wibawa dan lain-lain. Justru mereka akan lebih jadi kurang nyaman dengan tipe-tipe karakter-karakter organisasi yang kaku. Makanya dari awal saya sudah banyak melakukan riset, penelitian dan pengembangan masalah organisasi-organisasi zaman sekarang. Organisator-organisator di zaman sekarang membutuhkan karakter pemimpin yang seperti apa, dan saya menerapkan itu. Saya menerapkan dengan selalu membuka pintu dengan untuk mereka yang mungkin dari awalnya dia aktif terus nanti di akhir-akhir mereka nggak Ya ada. Saya ngilang gitu selalu ya. membuka pintu, dan yang saya selalu terapkan kepada para anggota, jangan sampai ketika ada anggota yang tadinya aktif terus nggak aktif Hmm. datang lagi ke sekre, jangan sampai ada yang bertanya kemana aja, Hmm. karena justru yang seperti itu yang membuat mereka jadi aduh orang Canggung. malu, saya malu apa saja yang sudah saya tinggalkan sampai saya ditanya seperti ini. Berarti kan tugas dari kita sebagai orang-orang aktif di organisasi harus bisa merangkul dengan cara bagaimana caranya biar buat dia nyaman sendiri tanpa harus bertanya kemana wae gitu, Nah kemana itu ya. aja kamu
kemarin. Kan kita ngilang 2 minggu kemana wae atuh tara ka Iya, sekre iya nya. itu yang jadi bikin orang-orang malas ya itu gitu. Karena seperti iya Lisman kurang ditinggalkan segini juga meni sampai saya ditanyainnya sampai kayak gini. Ya meskipun ya tipe dan karakter orang-orang beda-beda. Ada aja yang mau ditanya seperti itu, tapi mayoritas kita harus bisa bersikap seperti itu dari kitanya dulu sebelum mau membuat circle kita nyaman. Ya dari kitanya dulu kita harus bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi diri sendiri, jangan sampai kita di sini masuk ke salah satu circle malah tidak bisa menunjukkan diri kita sendiri gitu. Jadi saya pun menerapkan kepada anak-anak bagaimana caranya kalian bisa menunjukkan diri kalian sendiri dan kalian bisa membuat nyaman orang lain menunjukkan orang diri mereka sendiri gitu. Berarti nggak ada ya di list mama grup WA yang nggak ada Dimasnya. Nggak ada. Udah puguh ketua umum. Kan sok ada yang gitu ya. Wah, sih mah tengenaheun ah ulah diasupkeun di grup gitu kan. Ulah berarti ya. Dan kompak lah dijamin di Lisma. Tapi saya pengen bicara soal kesenian nih bagi seorang Dimas selaku ketua umum Lisma gitu ya. Geliat seni terutama di kota Bandung gitu. Menurut pandangan seorang Dimas sekarang kayak gimana nih, Dim? Duh, saya takut ditangkap. Gini, untuk berbicara kesenian ya saya juga takut kalau misalkan ngomong-ngomong masalah kesenian ya saya paling gak mau disebut sebagai seniman atau saya paling gak mau disebut seperti itu terlalu berat karena masih banyak yang lebih mumpuni dan lebih lihai dari saya, lebih banyak yang lebih pintar dan cerdas dari saya. Makanya saya sedikit berhati-hati kalau berbicara masalah kesenian, apalagi untuk sekarang di Bandung ya. Untuk tapi yang saya tahu kesenian di Bandung itu memang kurang dukungan sebenarnya, kurang dukungan dari mungkin dari ya, bagian pemerintahan yang mereka hanya mendukung tapi lamun orang jero mau bisa gini gitu. Jadi kesenian-kesenian sekarang di Bandung utamanya di Bandung kita sekarang memang dalam kondisi kita harus bisa survive dengan keadaan, tapi mereka itu melupakan tanggung jawab mereka sebagai ruang seni. Mereka melupakan itu, mereka berbicara hanya survive caranya ya saya gimana caranya saya harus bisa bayar kontrakan besok, gimana caranya saya harus bisa bayar kontrakan buat sanggar besok, gimana caranya ya saya harus bisa tetap memberikan makan konsumsi kepada anak-anak yang latihan. Jadi mereka hanya berpikir ke situ gitu tanpa memikirkan terobosan-terobosan. Betul. Jadi yang kita butuhkan mungkin tanggung jawab dari para pegulat-pegulat seni lebih berat karena di sisi lain kita harus survive ya di sisi lain kita juga harus tetap bisa berjalan keseniannya. Iya. Karena kan kalau kita bicara seni ini bisa menghidupkan banyak lini di banyak sektor, banyak lapangan pekerjaan loh. Betul. Ya, ada pariwisata, ekonomi kreatif dan kamu Dimas dari Fakultas Ekonomi banyak kan. Betul. Secara bisnis gitu ya itu bisa digeliatkan. Tapi yang jelas ya itu nanti peran kita juga sebagai warga masyarakat membantu juga tentunya pemerintah nantinya. Betul, karena ya tugas kita sebagai masyarakat, utamanya mahasiswa, jangan kita hanya banyak menuntut kepada para pemerintah, tapi kita juga harus banyak membantu kepada pemerintahan mungkin meskipun sekarang tidak dilihat oleh pemerintah, ya bagaimana caranya kita harus bisa buat pemerintah lihat ke kita gitu. Jangan fokus kita hanya menuntut. Ya. Saya hanya berpikir menyelesaikan permasalahan itu harus bisa menyesuaikan dengan beberapa sudut pandang. Gimana caranya? Gimana kalau misalkan saya ada di posisi pemerintahan? Yang saya urus itu kota Bandung loh. Yang saya urus itu Indonesia. Saya masa saya bisa mendengar hanya saya harus bisa mendengarkan satu-satu. Memang seperti itu, tapi kan yang namanya memanage pasti agak sulit gitu. Yeah. Kita harus bisa menyesuaikan dengan itu, menyelesaikan permasalahan. Kalau pengen cepat-cepat keluar jalan keluarnya ya kita harus bisa menyesuaikan dengan beberapa sudut pandang gitu. Oke, itu dari pandangannya Dimas gitu ya. Nah, sekarang kalau dari Lismanya sendiri nih, ke depan gebrakan apa nih yang akan disiapkan selain tadi ada proker namanya Krikil gitu ya. Ini mungkin mau di-share sama warga Unpas juga, Dim. Kira-kira mau bikin gebrakan apa ke depan bagi Lisma dan juga buat eksternal dan lain-lain lah. Untuk Lisma mungkin untuk berbicara masalah gebrakan saya menyerahkan dan saya sangat-sangat mempercayai pengurus selanjutnya. Untuk berbicara masalah program kerja atau gebrakan untuk periode saya sudah selesai pada Kerikil ini terakhir program kerja terakhir di saya gitu karena ya saya menjabat selama 1 tahun. Padahal saya mau mendukung Dimas 3 periode lah. Waduh. Gini itu kan kalau misalkan organisasi akan lebih baik ketika diregenerasi setiap pimpinannya. Berarti itu menyirikan bahwa
kita tidak miskin dalam proses kaderisasi dan regenerasi. Ketika pimpinan selalu diganti dari tahun per tahun, pasti ada kreativitas, ada gebrakan yang baru dari para pengurus-pengurus yang baru. Saya yakin dan saya percaya periode setelah saya, ketua umum setelah saya itu lebih pintar dan cerdas dari saya. Makanya itu yang dibutuhkan, mereka yang bisa beradaptasi. Orang-orang baru, orang-orang yang baru mengetahui organisasi, mereka yang bisa dikader dengan pola yang baik oleh para pengurus. Dan saya percaya ke depannya ketua umum selanjutnya, dewan pengurus selanjutnya, bahkan kualitas kesenian di lingkungan seni mahasiswa akan bisa melebihi saya. Mungkin untuk sekarang saya memberikan prestasi 3 prestasi di 2 unit, tahun depan saya percaya bisa melebihi itu. Gitu. Jadi organisasi pun akan berjalan dengan baik ketika pimpinan-pimpinan sebelum-sebelumnya mempercayai sepenuhnya kepada pimpinan selanjutnya gitu. Itu dia. Dan kalau di Lisma sendiri, ini sebagai informasi juga ya warga Unpas, berarti dalam periode kepengurusannya berlaku 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Seluruh ketua komandan di UPM. 1 tahun nanti akan berganti dengan kepengurusan selanjutnya. Nah itu pemilihannya gimana, Dim? Itu Penasaran saya. pemilihannya ada di proses musyawarah kerja. Jadi sebelum ada pemilihan calon-calon baru ketua umum, kita sebagai dewan pengurus harian yang biasanya mungkin ketika rapat-rapat kepanitiaan dan lain-lain, dewan pengurus itu sebagai yang disegani di situ, yang menyidang para panitia dan dengan anggota-anggota yang lain di luar kepanitiaan. Nanti di Muker ketika proses LPJ-an saya yang dibalikin sama anggota seperti itu. Udah siap berarti Muker Oh, udah ya. siap. Nanti ini. setelah proses LPJ-an saya selesai di Muker, baru ada tahapan pemilihan calon ketua umum. Biasanya kita itu demokrasi sistemnya. Demokrasi ada yang sistem pengajuan, ada yang sistem dia mengajukan diri sendiri sebagai ketua umum gitu. Jadi ada yang mengajukan, ketika dia tidak menolak ya nggak apa-apa, dia diajukan, ada yang mengajukan. Atau dicalonkan gitu ya. Nanti ada bagian debat dan bagian visi misi, pemaparan visi misi. Di situ baru nanti ada demokrasinya, nanti dipilih oleh seluruh anggota gitu. Kerennya udah kayak milih presiden loh. Tapi ini yang ditunggu-tunggu di segmen Unpas Talk kali ini, yaitu Jawara, jawab Kunyalira ya. Siap Dim, ini ada pertanyaan cepat ya, Dimas tinggal jawab 1 dari 2 pertanyaan ataupun pertanyaan dari saya, tinggal kamu jawab. Siap. Ya. Cepat ya, Siap. harus dijawab cepat. Pertanyaannya ini kalau nggak tahu kebangetan ya. Sebutin nama angkatan anggota Lisma ke-38. Veltiosi Oke. Sebutin tahun berdirinya Lisma. 1984. Oke. Sebelum diubah menjadi Lisma, apa nama Lisma sebelumnya? Klinik teater. Oh, iya mah apal Siapakah artis jebolan Lisma yang jadi vokalis ST12? Charlie. Udah tahu atuh ya. Apa unit kesenian di Lisma yang terakhir berdiri? Saya berdiri fotografi. Oke. Apa judul film pendek yang dirilis Lisma tahun lalu? Limit. Salah. Ini saya yang salah atau? Enggak. Benar. Hah? Enggak, benar. Benar nggak? Benar, saya yang salah. Tuh kan? Kalau Berarti saya kamu yang salah. Saya poho. Jawabannya adalah Tak terbaca, betul. Nah, ya. Apa nama kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukuhkan anggota baru Lisma? Emblem PAB. Oke, mantap, betul ya. Teater rakyat asli Tatar Sunda disebut? Teater rakyat asli. Saya tidak bergelut dengan teater. Ini nanti kamu kalau nikahan pakai adat Sunda kudu aya ieu longser. Lengser meureun? Longser ya. Berapa total nilai yang diperoleh para Lisma pada gelaran NFF? 82. Wah, apal dah ketua umumnya. Terakhir ya. Sebutin judul single lagu yang baru dirilis Lisma. Nggak tahu kan? Satu langkah pasti. Ya. Dan Sampura and Harmony itu nama bandnya. Itu bener. Dan sekarang buat Dimas, 1 kata untuk Unpas. Juara. Wih, mantap ya. Jadi hatur nuhun tentunya buat Dimas yang sudah mampir-mampir nih di Unpas Talk kali ini. Terakhir sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan ke wargi Unpas dan tentunya buat seluruh teman-temannya di Lisma atau calon-calon nanti tentunya yang pingin masuk Lisma yang sekarang lagi nonton Unpas Talk kali ini. Apa yang pingin kamu sampaikan nih, Dim? Yang pingin saya sampaikan ya,
Saya hanya berharap untuk kedepannya Lisma akan menjadi lebih baik, dan saya berharap juga untuk regenerasi. Ya Lisma mah pasti tidak akan mati. Matinya ya kiamat Lisma mah gitu. Karena ya untuk berbicara regenerasi, selagi Unpas nggak nutup pendaftaran ya Lisma pasti tetap dipenuhi dengan anggota baru. Saya bukan sombong, tapi karena memang realitanya seperti itu gitu. Jadi harapan besar saya ke depannya ya buat para calon anggota baru, mungkin dede-dede gemes masuk ke Universitas Pasundan. Terus saya hanya ingin memberikan kalian ruang di bidang kesenian, dan kalian bisa berkarya dengan dukungan penuh dari para pengurus. Kalian di sini juga tidak akan ada nama organisasi yang kita harus mengeluarkan uang demi organisasi, nggak ada. Kita di Lisma itu bayar hanya 1 kali seumur hidup, karena ada peraturan, ada rules yang dimana ketika ada yang mengeluarkan uang secara pribadi untuk apapun itu, program kerja dan yang lain, itu harus dipertanyakan dan itu harus dikembalikan oleh pengurus yang bertanggung jawab kalau untuk kepentingan lingkung seni mahasiswa. Jadi Jadi hanya uang pendaftaran aja nih ya. itu bisa, jadi ketika nanti ada anggota yang menemui kasus seperti itu di kepengurusan kedepannya, kalian juga berhak untuk menegur dan bisa menyidang pengurus tersebut kalau misalkan kita harus menggunakan uang pribadi gitu. Itu dia. Keren. Lisma Lingkung Seni Mahasiswa Universitas Pasundan, tentunya Dimas hatur nuhun juga. Wargi Unpas jangan lupa juga tentunya di follow sosial medianya Lisma apa aja. Instagram Lisma Unpas, TikTok Lisma Unpas, di YouTube juga Lisma Unpas, Facebook Lisma Unpas, semuanya Lisma Unpas. Nah, dan jangan lupa juga Wargi Unpas tentunya follow nih Instagramnya Universitas Pasundan di @unif_pasundan, dan kalau pengen nonton Unpas Talk, ulahila subscribe ya di Universitas Pasundan Official ya. Tentunya itu semua bisa kamu simak dan kamu langsung follow ya. Ayeuna pisan pokoknya mah ya. Sekarang juga tadi juga Lisma langsung di follow ya, jangan 2 kali follownya nanti di unfollow atau ya. Hatur nuhun Dimas Betul, ya. nah. Hatur nuhun juga warga Unpas, ketemu lagi tentunya di episode-episode selanjutnya di Unpas Talk.